cuman bisa diem dan tidak berdaya melihat orang tua bertengkar di mata kita. Kita pengen bilang kayak, stop, jangan bertengkar lagi, aku sedih melihatnya, tolong hargai perasaan aku yang ada di sini. Kita pengen bilang seperti itu karena kita di masa kecil merasa tidak berdaya. Omongan kita malah takutnya memperkeruh suasana, akhirnya kita bisa diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at life semuanya? Bersama aku Devi Puspita. Semoga kalian, kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehingga kita lebih mudah untuk bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dalam video ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pasangan fenomenal di Indonesia, yaitu Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Seperti yang menghebohkan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, karena seperti yang kita ketahui ya, mereka kayak adem ayem aja, kemudian pasangannya romantis, dan banyak sekali penggemarnya ternyata mengalami kasus kekerasan yang tak terduga. Lesti melaporkan suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan jika terjadi seperti ini, bagaimana? Apakah lebih baik mempertahankan rumah tangga atau lebih baik berpisah aja? Dan mungkin netizen, khususnya pasangan Leslar, punya pendapat masing-masing. Ada yang pengen Lesti untuk bertahan dalam rumah tangganya, ada yang pengen Lesti untuk berpisah aja dari pasangannya karena udah keterlaluan itu, kekerasan itu nggak bisa ditoleransi lagi. Jadi lebih baik yang mana? Semoga video ini bisa memberikan pertimbangan, apakah lebih baik berpisah atau lanjut aja. Dan alasannya kenapa? Kenapa kalau terjadi KDRT itu lebih baik berpisah aja ya? Jadi bentar dulu, jadi sebenarnya definisi kekerasan dalam rumah tangga itu apa sih? Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Jadi dari deskripsinya sendiri, yang dialami oleh Lesti ini sudah memenuhi syarat kekerasan dalam rumah tangga ya teman-teman. Dia mengalami kekerasan fisik, dan jika seseorang mengalami kekerasan fisik, itu udah pasti mengalami kekerasan secara psikologis. Karena gini, coba kamu bayangkan, ketika kamu pasti pernah kan dicubit sama orang tua. Untuk teman-teman yang pernah dicubit sama orang tua, ketika kamu dicubit sama orang tua, ibu atau bapak apapun itu, dilakukan secara fisik kamu sakit, dan juga efeknya juga perasaan kamu. Gak ada orang yang dicubit sama ibunya itu jadi bahagia, karena ketika ibunya mencubit itu pasti marah-marah dulu, pasti ada omelan, pasti ada ekspresi wajah yang tidak menyenangkan, yang menyebabkan tidak nyaman secara psikologis. Orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau tindak kekerasan itu dari perilakunya. Kalau perilaku itu adalah kumpulan dari kebiasaan dia. Jadi kayak udah sistem otomatisnya, atau kalau dalam istilah psikologis adalah bawah sadarnya. Entah didapat dari mana, misalkan dari masa lalunya, seringkali melihat orang tuanya bertengkar di depannya, ayahnya atau ibunya itu saling memukul atau melakukan kekerasan fisik, sehingga ini direkam karena lukanya belum disembuhkan. Dia jadi meniru ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya. Dia jadi mukul istrinya, dia jadi banting istrinya, dia jadi ngata-ngatain istrinya, kata-kata yang kasar sekali. Itu adalah bawah sadar dan juga otomatis. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga itu ada fasenya teman-teman. Fase yang pertama, timbul ketegangan. Ketegangan ini mulai muncul konflik, mulai adu mulut, cekcok satu sama lain, hingga akhirnya emosi dan sebagainya. Dan daripada perempuan, lelaki itu lebih banyak ke action. Kalau misalkan dia terbiasa ada masalah, ada problem, itu dia main tangan, temperamen, itu kayak udah otomatis. Reaksi otomatis ini itu misalnya kayak kamu ketusuk jarum terus kamu bilang aduh, atau kamu menghindarkan dan menjauhkan jarum itu dari tanganmu. Itu seperti itu. Contoh kamu ketusuk jarum itu kan disuruh biasa aja nggak bisa kan teman-teman. Pasti udah otomatis seperti itu, jadi susah. Lebih baik tidak dilanjutkan karena ini dia otomatis modelnya. Kalau misalkan ketegangan itu muncul konflik, cekcok mulut dulu, sampai timbul tension atau emosi ini mulai terbangun ya, entah marah atau kecewa yang akan diledakkan atau yang akan diungkapkan. Kemudian tahapan yang kedua, ledakan. Ledakan itu seperti kumpulan emosi yang terbangun dari cekcok itu tadi, mulailah timbul penyerangan, mukul, membanting, seperti yang dialami oleh Lesti. Dia dibanting, dia dicekik, sampai memar-memar.
Dan kemungkinan ini nggak cuma terjadi sekali, bisa saja sebelumnya pernah terjadi, namun mungkin tidak disadari atau masih diberikan kesempatan. Hingga terjadi sampai ke tahapan yang sudah tidak bisa ditoleransi. Kemudian yang ketiga, fase bulan madu. Ini adalah fase ketika pelaku minta maaf sama korban. Dia kayak menyesali, seolah-olah menyesali apa yang dia lakukan, kemudian dia bilang, maaf ya, aku nggak akan kayak gini lagi kok ke kamu, aku tuh sayang sama kamu, kalau kamu nggak seperti itu, aku tidak akan mukul kamu kemarin, aku nggak akan nyakitin kamu, maafin aku ya, aku nggak akan kok ngelakuin ini lagi. Nah, biasanya yang terjadi adalah korbannya luluh, teman-teman, karena merasa pada fase bulan madu ini kayak ada harapan, oke, pasanganku kayaknya sadar deh, kayaknya dia sudah menyadari bahwa tindakan sebelumnya itu buruk. Mungkin dia akan berubah di kemudian hari, nggak akan kayak gitu lagi. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah ketika timbul konflik, muncul ketegangan lagi. Kemudian muncul ledakan, kemudian balik lagi ke fase bulan madu. Seperti itu terus yang terjadi. Buat teman-teman yang mungkin mengalami ini, pernah mengalami hal tersebut, bisa sharing di kolom komentar. Karena hal ini pun juga pernah ya dialami oleh beberapa teman-teman yang cerita ketika terjadi dalam rumah tangganya. Seperti itu siklusnya, balik lagi. Dan di fase ketegangan tadi ya teman-teman, ketika mulai cekcok dan sebagainya, itu istri biasanya mau melawan atau si perempuan mau melawan, tapi takut. Timbul pemikiran, kalau misalkan aku ini melawan, suami aku marah gimana, terus anak-anakku seperti apa nantinya, siapa yang akan membiayai rumah tangga kita, lalu nanti anak-anakku sedih itu gimana, atau apa yang harus aku lakukan, gimana aku kalau ditinggalin dan sebagainya. Banyak sekali kekhawatiran, jadi banyak yang diem gara-gara itu teman-teman. Kemudian ada perasaan ingin menyelamatkan rumah tangga, namun yang terjadi orang tua pikir, aku paham ya perasaannya, maksudnya itu nggak pengen anaknya sedih. Tapi yang terjadi ironisnya adalah ketika ketegangan itu muncul lagi, orang tua berantem lagi, tanpa peduli anak melihat atau enggak, akhirnya berantem di depan anaknya melihat itu, anaknya sedih, melihat orang tuanya saling adu mulut satu sama lain, saling menjelek-jelekan satu sama lain, kata-kata kasar yang nggak seharusnya anak didengar semuanya. Ditambah lagi ada yang saling memukul, istrinya dipukulin di depan anaknya, ditampar, diseret. Yang terjadi di Rizky Bilar ini adalah mencekik. Bayangkan kalau sampai anaknya tahu, bisa niru teman-teman, karena yang terjadi beberapa ada ya teman-teman atlet yang bercerita, orang tuanya ketika bertengkar itu di depannya, kemudian saling pukul satu sama lain ketika dia berumah tangga, karena pemahaman tentang luka itu perlu disembuhkan dan sebagainya itu belum tahu ya. Akhirnya menikah, kemudian ketika ada konflik sama istrinya, tanpa sadar dia mukul istrinya. Salah satu alasannya lagi kenapa lebih baik berpisah, apalagi ketika anaknya, kalau di Rizky dan juga Lesti ini Baby L masih kecil ya, ini adalah waktunya untuk menyelamatkan Baby L. Jangan sampai dia melihat hal-hal yang mengerikan ini di depannya, karena masa depan dia itu begitu berharga. Coba buat teman-teman yang mengalami hal ini, orang tuanya sering berantem di depan kalian, apakah traumanya mudah disembuhkan? Apakah efek rasa sakitnya itu bisa cepat diatasi? Dan bagaimana efeknya hingga dewasa ini? Kalau bisa milih, lebih baik gak tahu kalau orang tua berantem di depan kita. Kalau kita tahu efeknya seperti ini saat ini, kita bisa milih untuk menghindar dulu ya ketika orang tua berantem, karena kita nggak tahu dulu, sehingga kita cuma bisa diem dan tidak berdaya melihat orang tua bertengkar di mata kita. Kita pengen bilang kayak, stop, jangan bertengkar lagi, aku sedih melihatnya. Mama, papa, please stop, aku pengen kalian berdamai, aku nggak pengen kalian berantem, aku sedih. Tolong hargai perasaan aku yang ada di sini. Kita pengen bilang seperti itu karena kita di masa kecil merasa tidak berdaya. Omongan kita malah takutnya memperkeruh suasana, akhirnya kita bisa diem. Kita cuma bisa diem dan melihat orang tua pada berantem, dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan itu menyiksa sekali. Dan ingatannya itu ke bawah sampai dewasa. Dan sekarang kita berusaha untuk menyembuhkannya, kita berusaha untuk cari konten-konten gimana ya cara menyembuhkan trauma masa lalu. Itu udah bagus banget sih teman-teman. Karena yang perlu kita sadari ya, yang paling penting itu bukan masa lalunya, tapi reaksi kita untuk menghadapi itu saat ini dengan berusaha untuk menyembuhkan gitu. Jadi ini yang jadi pertimbangan kenapa kalau terjadi KDRT itu lebih baik berpisah aja. Meskipun bilangnya demi anak dan sebagainya, tapi anak tuh lebih sedih kalau lihat orang tuanya bertengkar, serius. Dan untuk Lesti dan Rizky Bilar, mereka punya Baby L yang masih bayi, dan perkembangannya dia itu masih panjang sekali, dan di masa perkembangan anak, entah Baby L atau baby yang lainnya, itu butuh suasana yang damai, butuh suasana yang menyenangkan, butuh suasana yang bikin dia merasa aman.
bukan suasana yang bikin dia merasa terancam dengan mendengar pertengkaran dari orang tua, dengan menyaksikan orang tua yang saling menyakiti, karena dia bisa ngerasain environment atau merasakan suasananya, dia itu bisa ngerasain meskipun dia masih bayi. Malah justru ini adalah masa emasnya ibaratnya, dimana apa yang dialami anak usia 0 sampai 7 tahun itu sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan dia secara mental ataupun bahkan fisik sampai dia dewasa. Jadi itu adalah beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apakah lebih baik bertahan atau berpisah aja ya. Dan untuk teman-teman yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam hubungan yang saat ini merasakan trauma, beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah menyadari. Jadi jika seseorang mengalami kekerasan fisik, itu udah pasti dia mengalami kekerasan emosional atau psikologi seperti yang disebutkan tadi. Dan alasannya kenapa kalau terjadi KDRT itu lebih baik pisah aja, dari bahwa luka itu ada, menerima bahwa luka itu ada. Karena tanpa kita menyadari, tanpa kita menerima, kita nggak tahu apa yang perlu kita sembuhkan. Hingga selanjutnya setelah kita menyadari dan menerima, kita bisa minta bantuan ke psikolog, kita bisa minta bantuan ke profesional yang kamu percaya, dan ada beberapa yang ke psikolog itu nggak cuma satu ya, ke beberapa, untuk mengatasi masalah yang dia alami dari trauma yang dia miliki akibat hubungan sebelumnya. Dan nggak apa-apa, ini adalah sebuah bentuk usaha kita untuk menyayangi diri kita, untuk hidup lebih baik, dan minta bantuan sama Allah teman-teman. Pasti Allah bantu untuk mengatasinya. Dan untuk Lesti, aku bisa bilang dia cukup luar biasa, karena ketika ini terjadi, dia langsung lapor polisi agar mendapatkan tindakan yang seharusnya. Karena untuk beberapa orang, berusaha untuk keluar dari toxic relationship itu susah sekali, kayak terjebak dalam sesuatu. Sehingga untuk teman-teman yang mengalami, jika merasa diri sendiri kesulitan untuk keluar dari toxic relationship, boleh banget kamu minta bantuan ke orang yang kamu percaya. Boleh banget kamu minta bantuan atau pertolongan orang agar kamu bisa keluar dari toxic relationship itu. Karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Dan untuk kamu yang sekarang mungkin belum menikah dan ada beberapa petunjuk yang kamu dapatkan dari calon pasangan kamu ini, kalau dia itu toksik, dia manipulatif, dia kasar, temperamen, entah secara verbal, karena KDRT itu bukan cuma fisik aja ya teman-teman, tapi kekerasan verbal itu juga termasuk ya, karena mengakibatkan penderitaan secara emosional. Itu lebih baik berhenti aja, nggak usah diterusin. Jangan kamu pertaruhkan kesehatan mental kamu untuk sesuatu yang udah jelas bisa berpotensi menyakiti diri kamu di kemudian hari. Karena sekali lagi, keselamatan diri kamu itu berharga, kamu orang baik yang berhak bersama dengan orang yang baik juga. Jika saat ini belum menemukan, minta sama Allah, karena Allah stoknya banyak, dan Allah akan tahu kapan waktu yang tepat untuk mempertemukan kamu dan membersamakan kamu dengannya. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat, dan untuk Lesti dan Rizky Bilar semoga mendapatkan keputusan yang terbaik untuk saat ini dan di masa depan. Dan untuk kita semua, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberkahi setiap langkah kita. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagikan video ini untuk membagikan manfaat lebih luas lagi. Bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.